MLM dulu ya. Oke, lanjut teman-teman. Aku karyawan, Kak. Oke, ada yang karyawan juga. Terus ada lagi? Nggak ada lagi nih yang menjual elektronik dan servis elektronik. Oke, good, Kak Perli Yunus. Ada lagi? Nggak ada lagi ya? Aku pengen tahu nih, ada nggak yang punya franchise di sini? Lanjut. Oke, lanjut ya, teman-teman. Ini kan apa ya? Ketika kita mau usaha gitu ya, mau melakukan usaha, mau melakukan bisnis, pertanyaan kita tuh selalu tiga, teman-teman. Ya modalnya berapa? Berapa banyak balik modalnya? Terus kapan nih balik modalnya kan itu ya? Nih misalkan nih aku ajakin bisnis, misalkan Kak Perli, Kak Wiwi, Kak Evi, Kak Deswita di sini. Ya, kira-kira pasti pertanyaannya ketika kita menawarkan suatu bisnis gitu ya. Pasti pertanyaannya, gue ini dibayar berapa? Gitu ya. Kira-kira dibayar berapa nih? Terus backbone perusahaannya gimana nih? Yang dijual barang kah atau jasa? Itu juga jadi pertanyaan juga teman-teman. Ya, terus sistemnya bagaimana gitu ya? Penjualannya bagaimana? Terus kalau misalkan multi level ini kan lebihnya juga ke tim. Timnya gimana? Support enggak? Ya, terus dari ini gimana? Terus dari apa ya namanya ya? Dari perusahaannya gimana, support nggak kita gitu. Terus sekarang aku supplier. Nah, supplier apa kak? Nah, ketika kita melakukan bisnis pasti ada aku mau tanya dulu nih sama teman-teman semuanya nih. Ini kan ada bakso Afung, ada warteg, ada Family Mart, Lion Parcel, Tomorrow Coffee. Gak usah jauh-jauh deh, Afung aja deh. Kira-kira butuh modal berapa untuk buka franchise ini? Boleh diketik teman-teman, biar supaya nggak ngantuk. Ini udah malam soalnya. Udah jamnya anak-anak juga tidur ini. Afung pasti mahal. Coba kira-kira sebutin aja nominalnya kira-kira. 15 juta. Afung, 15 juta, yakin bener? Afung, Tomorrow Coffee, ada yang pernah nanya nggak franchise-nya berapa? Oke, 700 juta, 2 miliar, maybe ya. Mahal kak, aku pernah mau join donut madu, hampir 30 juta. Oke, lanjut. Ada lagi? Sebutin coba. Family Mart, Indomart, Alfamart, itu berapa franchise-nya? 3 juta Afung. Alfa 300 juta. Teman-teman, luar biasa ya. Luar biasa ya, bisnis itu franchise itu memang banyak yang dikeluarkan gitu ya, karena memang modalnya juga gede. Begitu pun perusahaan IFC teman-teman ya. Perusahaan IFC, coba kalau teman-teman langsung nih ke IFC-nya, ke Jepangnya ya, langsung nih nanti ya, pertanyaan-pertanyaan yang panjang nanti kita bahas di belakang. Oke, lanjut tadi sampai mana tuh ya? IFC teman-teman, kalau teman-teman mau ambil franchise bisa nggak? Bisa tadi kan, kalau teman-teman mau ambil Afung kira-kira berapa tadi? 300 juta, nyebutin sampai berapa tuh? Sampai 2 miliar. Karena memang teman-teman, KFC itu 1 miliar, sekitar 1 sampai 2 M ya untuk franchise-nya aja. Gitu ya. Terus kalau teman-teman mau ambil IFC ya, sama kayak retail di Singapura, Taiwan, Hong Kong, Brazil gitu-gitu ya. Teman-teman tuh harus mengeluarkan kocek kurang lebih 5 miliar untuk bisa berbisnis, bermitra dengan IFC di Jepang. Jadi, teman-teman, mahal atau murah? Mahal atau murah 5 miliar? Farmasi, teman-teman. Teman-teman, coba tanya yang punya apotik gitu ya. Itu ngeluarin modalnya berapa banyak? Aku ada di sini teman aku dokter, buka apotik juga, kurang lebih 700 juta sampai 1 miliar. Itu belum sama tempat. Belum sama tempat, teman-teman. Ya, luar biasa ya. Menggongkar. Iya, iya benar. Karena memang yang namanya apalagi bisnis farmasi nggak ada yang murah teman-teman, nggak ada yang murah. Bahkan sama-sama aja, sama-sama aja kita kalau misalkan di sini kok bisa, aku mau tanya dulu nih, dengan modal franchise IFC Jepang teman-teman udah bisa bermitra dengan modal 20 juta rupiah, kira-kira mahal atau murah? Mau tanya dulu nih, mau tanya dulu. Murah? Murce? Murce aja atau murce banget? Nggak butuh lahan, oke. Murce banget. Teman-teman, aku pengen bisnis takoyaki waktu itu. Itu but yang kecil aja 25 juta sendiri, itu 5 tahun yang lalu. Itu takoyaki yang makanan, basically-nya makanan yang kita nanti kalau misalkan habis repeat lagi, belanja lagi sama yang penjualnya. Ya, jadi kalau teman-teman berbisnis dengan modal 20 juta, itu udah termasuk murah. Gerobakan bakso aja 5 juta kayaknya nggak cukup deh. Ya, buka bakso aja tuh kayak segitu nggak cukup. Nah, 20 juta rupiah. Oke, teman-teman ya, murah ya berarti ya. Oke, next Mas Angga. Nah, di sini teman-teman bisa mulai bisnis ini gitu ya, mulai dari berapa tadi, 21 juta, sekarang 22 jutaan karena harga subarasi sudah naik
gitu ya, di sekitar 21 sampai 22 jutaan, gitu ya. Teman-teman, ini modalnya nih, kalau teman-teman mau dapetin bermitra dengan IFC, ya, modal maksimalnya tuh segini, 21,6 juta. Murah atau mahal nih? Ini udah paling maksimal loh, udah paling maksimal loh teman-teman. Ya, diamond ini udah paling maksimal karena di sini tuh ada paketan usahanya itu ada 3, ya. Ibaratnya nih, yang merah ini sebagai reseller, yang biru ini sebagai stokis, yang putih ini sebagai distributor. Anggap aja itu. Jadi teman-teman bisa tahu, oh antara reseller, stokis, sama apa namanya distributor akan beda hasilnya. Pertanyaannya di sini, kamu mau dibayar berapa? Gitu. Kalau teman-teman di sini masih konsumsi produk, ya teman-teman, buat teman-teman yang masih konsumsi produk, banyak banget yang bilang produknya mahal. Sebenarnya bukan produk yang mahal, tapi memang ekonomi aja teman-teman yang lagi sulit. Bener? Bener? Ini zaman lagi sulit, bahan pokok tiap tahunnya naik 30-40%. Itu sudah pasti naik, nggak akan mungkin turun. Yang namanya bahan pokok itu nggak mungkin turun per tahunnya. Dan uh, daya beli, daya jual juga akan drop juga. Dan makanya ya teman-teman ya, ketika kita sakit, kita kan pengen repeat nih. Tapi gimana dong kak, nggak ada uangnya gitu. Gimana dong kak, uangnya nggak cukup. Ah mahal kak. Gitu ya, banyak yang bilang kayak gitu. Teman-teman bisa jalanin bisnisnya. Ketika teman-teman jalanin bisnisnya di sini, teman-teman bisa dapetin bonus yang otomatis dari kantor itu sudah dihitung. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi di sini. Bonus-bonus ILC itu sudah terhitung otomatis di kantor. Gitu ya, jadi nggak usah repot lagi. Teman-teman tinggal kalau misalkan mau sharing sama keluarganya, atau ternyata ngeliat nih, atau Kak Devi aku pengennya pure mau menjalankan bisnisnya Kak, boleh nggak? Boleh. Teman-teman lihat aja ada yang sakit nggak gitu ya. Coba kira-kira mau di-sharingin nggak? Sharing. Sharing aja teman-teman, siapa tahu terbantu. Kita nggak akan pernah tahu ya siapa yang terbantu. Terus modal mulai 21,6 juta. Teman-teman di sini dapetin produk 12 box loh. Ya, dapetin produk 12 box. Bukan cuma dapat brosur doang. Bukan cuma angka doang yang dikeluarkan. Ini hati-hati ya teman-teman ya. Kalau yang namanya berbisnis, apapun itu pasti ada barang, ada jasa. Kalau nggak ada itu hati-hati scam. Hati-hati scam. Ya, karena banyak banget yang kena tipu. Bahkan dia aja sampai udah mau tadi ya, perusahaan penjual mimpi ya. Tapi gini ya, lagi-lagi teman-teman, kita kita kan yang punya uang nih, kita yang punya uang, kita wajib teman-teman cari tahu dulu, kita wajib ini benar nggak. Nah kalau ini 21,6 juta teman-teman dapetin 12 box produk, jadi udah senilai barang itu. Makanya aku bilang di sini apa namanya, ngejalanin bisnisnya tanpa modal. Kenapa? Teman-teman cuma beli produknya doang. Teman-teman beli produknya, teman-teman dapetin bisnisnya, hak bisnisnya yang teman-teman bisa jalankan anytime, kapanpun. Kak Devi, aku tapi ada uangnya cuma 10 juta doang gitu. Ya udah teman-teman ambil aja dulu paket yang ini, paket yang biru. Potensi income-nya teman-teman bisa lihat. Karena berbeda dari potensi income antara yang merah, biru, dan yang putih ya. Terus yang merah, Kak Devi, bener-bener Kak lagi tilis banget gitu ya, lagi sulit banget. Aku bisa nggak mulainya dari yang ini dulu, yang merah dulu? Boleh teman-teman. Semuanya bisa dapetin bonusnya. Semua bisa kamu jalankan. Tapi pertanyaannya di sini, kamu mau dibayar berapa di sini? Itu aja. Kamu mau dibayar dengan bonus yang merah, atau dengan bonus yang biru, atau dengan bonus yang putih? Itu aja. Ya, jadi simple aja teman-teman. Nah, ketika teman-teman dapetin produk, kan kita kan beli nih ya, kita dapetin produk, kita dapetin usaha franchise farmasinya ini secara gratis. Jadi gini, ibarat kita itu buka toko apotek, ya, tapi kita nggak ada tokonya. Nah itu dia, makanya teman-teman aku seneng banget di sini. Bahkan ya, kayak aku keluar negeri kemarin gitu ya, aku tetap bisa jalanin produknya. Kenapa? Karena support sistemnya sudah luar negeri dan dalam negeri. Oke, teman-teman ada yang udah diamond di sini? Ini kayak udah banyak ya yang diamond nih. Udah diamond di sini? Ada yang udah diamond di sini? Atau aku masih ruby kak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget teman-teman. Nanti pelan-pelan di-upgrade. Ketika teman-teman sudah mendapatkan produk, teman-teman bisa konsumsi sendiri, atau teman-teman bisa jual. Entah itu jualnya sachet-an gitu ya. Teman-teman kan, misalkan nih dapat 12 box produk, bingung Kak, Devi jualnya kemana? Susah banget. Apa namanya? Kan banyak nih aku dapetin produknya nih, ada 12 box. 12 box banyak teman-teman. 12 box tuh ternyata pas udah ngerasain tuh dikit ternyata. Ya. Terus kenapa? Awalnya sih mungkin banyak ya, tapi dengan kita ada barang, kita kan jadi semangat gitu ya untuk bisa menjual, atau kita bisa konsumsi juga gitu ya, apalagi buat teman-teman yang memang basically-nya memang pengen konsumsi gitu ya. Tapi teman-teman tuh ada ada kemauan yang gimana nih, harus harus dijual nih gitu ya. Teman-teman jual 12 boxnya, teman-teman balik modal nggak? Aku mau tanya, teman-teman balik modal nggak? Teman-teman balik modal nggak?
Teman-teman beli nih 12 box. Terus teman-teman jual tuh 1 box, entah itu sachet-an, habis, kejual. Balik modal nggak? Balik. Balik ya teman-teman. Hangus nggak teman-teman, apa namanya, hak bisnisnya? Tidak. Hak bisnisnya seumur hidup. Kak Devi, aku mau cuma konsumsi aja kak. Konsumsi dulu aja kak, aku nggak kepengen jalanin bisnisnya. Nggak apa-apa teman-teman. Konsumsi aja. Tapi teman-teman bisa mendapatkan cashback-nya juga kok. Sama aja. Di sini win-win solution ya teman-teman ya. Misalkan, Kak Devi aku mau menjalankannya nanti 5 tahun kemudian, boleh nggak? Boleh. Silakan. Tinggal jalanin aja titiknya. Tinggal buka aplikasinya, masukin passwordnya di situ. Kalau masih inget ya, karena yang kebanyakan ya udah lupa. Baru join aja udah lupa. Kak Devi, aku lupa passwordnya kak. Nah, tapi sekarang nanti bisa di forgot password ya. Balik modal teman-teman. Di mana bisnis kayak gini? Di mana bisnis kayak gini teman-teman bisa dapetin perusahaan hak bisnis perusahaan farmasi di Jepang yang salah satu yang tertua dan terbesar di Jepang. Di mana? Susah teman-teman. Tapi di sini yang tadi aku bilang ya, founder IFC Pak Ernest ini kepengen semuanya bisa terbantu bahkan sampai pelosok-pelosok daerah, baik dari produknya maupun dari perusahaan apa namanya maupun dari bisnisnya. Jadi yang lain pun bisa, yang di pelosok-pelosok pun juga bisa jalanin bisnisnya, tinggal jalanin aja gitu ya. Jadi banyak perekonomian yang sudah terbantu teman-teman dari IFC ini, masya Allah ya. Terus lanjut Mas Angga, sampai sini ada pertanyaan ya? Nggak ada ya? Bukan nggak ada, aku nggak lihat dulu. Teman-teman ya, ketika kita mau mulai bisnis kan itu dia pertanyaannya, kita tuh dibayarnya berapa di sini, penghasilannya berapa, terus kapan balik modalnya gitu ya. Teman-teman bisa lihat mau dibayar berapa di sini. Terus di sini Kak Devi, di sini tuh penghasilan ada apa aja sih? Ada 3 teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu, ini singkatnya aja ya, singkatnya aja. Ketika teman-teman sudah bergabung, tinggal mau pilih itu paketannya yang mana. Mau paket reseller, mau paket stokis, atau paket distributor, bebas. Tapi yang jelas mau dibayar berapa di sini. Kalau menurut aku, teman-teman kalau ada uang sekarang, ambillah diamond. Ambillah paket yang terakhir distributor. Kenapa? Karena bonusnya maksimal. Seumur hidup kamu nggak akan mungkin downgrade. Ya, nggak akan mungkin downgrade. Dan Kak Devi, aku baru 2 box dulu, Kak. Aku baru ruby dulu, boleh nggak? Nggak apa-apa, teman-teman. Nanti next perlahan teman-teman bisa cicil-cicil untuk di-upgrade. Meskipun belum dapat cashback-nya, anggap aja ya teman-teman jual beli putus aja dulu. Gitu, tapi kan ke-upgrade terus. Gitu. Nggak berasa, aku sudah diamond ternyata. Gitu ya. Terus teman-teman di sini bonusnya ada 3. Ya, bonus harian, bulanan, tahunan. Nah, di bonus harian itu juga ada 3, teman-teman. Masya Allah ya, udah ada bonus harian, ada gajian, ada THR. Nah, itu biar lebih gampangnya aja, biar teman-teman tuh nggak pusing, nggak usah ngeliat-ngeliat kayak ginian, pusing nanti. Ya, udah malam, udah ngantuk, tambah pusing lagi. Aku cuma mau bilang teman-teman, di sini bonus hariannya tuh ada 3. Ada aktif income kalau teman-teman jualan langsung, ya itu aktif income. Ada pasif income di sini. Karena kita dijalankan secara binari, bina kanan, bina kiri. Kita cuma ada 2 kaki, teman-teman. Ketika teman-teman di kanan dan di kirinya ada penjualan. Nah, ini pasif income ya, teman-teman. Ada penjualan kanan dan kiri, terjadi satu pairing, teman-teman dapetin bonus lagi di luar bonus langsung. Di luar dari aktif income pada hari itu juga gitu ya, kalau memang terjadi bonusnya. Nah, ini bonus direct sponsor dulu ya. Ada juga bonus pass up, tapi bonus pass up ini yang dimiliki hanya si diamond tadi ya. Ruby sama sapphire nggak ada bonus pass up. Kayak tadi aku bilang, kalau teman-teman bisa diamond kan lah sesegera mungkin ya, bilang sama yang ngajakin teman-teman gitu. Oke, lanjut teman-teman. Bonus direct sponsor ini teman-teman bisa lihat perusahaan ya, teman-teman ya. Perusahaan itu ketika ada penjualan pasti ada yang cashback itu pasti keluar, pasti cair. Ya, kalau teman-teman udah diamond sekarang, teman-teman udah belanja nih 12 box, terus teman-teman jalanin usahanya, entah itu sharing-sharing segala macam, closing lah ruby. Teman-teman misalkan ada yang mau belanja nih, Mbak Devi gitu, 2 box, teman-teman saat itu juga, ya, jam pukul 00.30, itu sudah terekap semua hari itu bonusnya cair, bonusnya muncul, ya, di 550.000, teman-teman bisa lihat di situ. Yang ruby ya, tapi kamu diamond, kamu yang putih, tapi kamu dapetin yang ruby. Ini bonus langsung, teman-teman. Begitupun kalau teman-teman ternyata ada yang mau terapi nih, gitu ya, 6 bulan, gitu. Teman-teman ternyata dapetin diamond, gitu ya. Nah, kira-kira dapatnya hari itu berapa? 3.300.000 rupiah, teman-teman. Itu bonus direct sponsor. Ini teman-teman bisa cek sendiri. Nanti bakal dikasih ya. Untuk kalau misalkan mau minta, silakan minta sama yang ngundang teman-teman untuk ininya, slide-nya ya. Oke, next, Mas Angga. Lanjut ya. Bonus direct sponsor nggak ada pertanyaan ya. Nih ya, 550.000 dikali jumlah paket.
gitu. Ini teman-teman bisa lihat. Oke, next. Nah, ini bonus pass up teman-teman. Ya, ini bonus pass up ini dimiliki hanya diamond, hanya distributor, gitu ya. Ya, makanya aku bilang, teman-teman kalau misalkan berpikir bisnis, teman-teman bakal ambil di sini, bakal ambil di diamond. Kenapa? Ini ya, gak usah ngelihat ini, jadi teman-teman biar supaya nggak bingung. Teman-teman kantor, ya, kantor ini ngeluarin, setiap kali ada pembelanjaan minimal 2 box, kantor itu ngeluarin bonusnya maksimal teman-teman di 550.000 gitu ya, di 550.000. Nah, teman-teman, tapi posisinya teman-teman masih di Ruby. Ya, misalkan aku nih, aku diamond, Tiana member aku gitu ya. Tiana member aku dan Tiana masih Ruby. Tiana dapetin misalkan ternyata Tiana nih mau jalanin bisnisnya gitu ya. Dapetin diamond misalkan. Nah, Ruby dapetin diamond berapa? Tadi sekitar di 1,1 setengah deh kalau nggak salah ya. Sementara kantor ngeluarinnya berapa teman-teman? 3.300.000 rupiah. Itu tiap kali ada belanjaan misalkan diamond gitu ya. Itu 3.300.000 rupiah. Nah, si Tiana karena dia masih Ruby, karena dia masih reseller, dia cuma dapetin tadi 1.700.000 kalau nggak salah ya, 1.700.000. Artinya kan ada selisih di situ sekitar 2,7 juta. Misal aku lagi keluar negeri atau misalkan aku lagi jalan-jalan nih, lagi healing sebentar gitu ya. Tiana menjalankan bisnisnya. Dapatlah Tiana 1.700.000, sisanya 2,7 masuk ke aku teman-teman. Ya meskipun aku misalkan lagi masak, lagi ngurusin anak-anak, atau aku lagi healing, masuknya ke aku bonus pas up-nya ke diamond terdekat. Seperti itu. Oke, tadi aku bilang mau sampai kapan teman-teman ngasih bonus terus ke ke yang diamond terdekatnya, ke upline-nya teman-teman. Karena tadi teman-teman bisa mendapatkan hak tersebut. Makanya yang belum upgrade silahkan di-upgrade teman-teman. Ya, karena buat aku ya ini sangat-sangat berpengaruh ya, sangat-sangat apa ya, ini udah jadi hak kita sebenarnya teman-teman, cuma karena memang posisi kita masih di situ ya kita dapetinnya segitu, tapi masih bisa menjalankan usaha, tetap bisa, tapi nggak maksimal aja buat kita karena kerjanya sah sama kerjanya sama-sama jualan juga, sama-sama ngejual 2 produk juga, sama-sama ngejual 6 produk juga, sama-sama ngejual 12 box produk juga, tapi hasilnya beda. Jadi teman-teman mau dibayar berapa di sini ya? Oke, next. Itu bonus pas up, jadi biar supaya teman-teman nggak pusing ya. Nah, ini bonus pairing yang tadi aku bilang teman-teman, bonus pairing ini bonus pasangan, karena kita di sini sistemnya Paniko bikin ya, Pak GM kita ini bikin bonus binari, bina kanan bina kiri, yang artinya di kanan kita terjadi penjualan minimal 2 box, kanan penjualan 2 box, itu kita dapat 1 pairing teman-teman. 1 pairingnya ruby, sapphire sama diamond itu berbeda. Kalau diamond teman-teman 1 pairingnya itu 300.000 gitu ya, nambah lagi tuh selain bonus sponsor tadi. Nah, ini bisa dijalankan dari atas sampai atas ya gitu ya. Jadi kalau ketika ada penjualan kanan di kiri atau tim-tim kita, makanya aku bilang ketika teman-teman jaringannya berjalan gitu ya, resellernya, stokisnya, distributornya yang di bawah teman-teman berjalan, ini pairing ini akan terus berjalan teman-teman ya, akan menjadikan passive income kita. Ketika kita lagi langkah kita terbatas, ketika kita lagi nggak sempat mungkin anak sakit atau apa gitu ya, kan kita kan nggak selalu bisa berjualan teman-teman, ya kan? Benar nggak? Ya, kadang ada masanya benar-benar lagi mentok, benar-benar lagi slow, gitu. Tapi di sini bisa berjalan ketika tim teman-teman berjalan. Oke, lanjut. Mas Angga. Oke, perbandingan bonus pairingnya nih. Kalau Ruby di 150.000 per paket, tadi aku bilang ya, kalau terjadi penjualan 2 box di kanan, 2 box di kiri gitu. Nah, kalau misalkan nih kan udah cair nih pairingnya, ternyata di kanan ini ada 4 box, kan di kiri ini ada 2 box gitu ya. Terus udah cair nih 1 pairingnya, artinya kan masih ada nih di sini 2 box. Dia akan menunggu di sebelahnya, akan menunggu teman-teman. Ya, jadi nggak akan hangus gitu ya, nggak akan hangus, dia akan menunggu, makanya dicairkan lah kalau teman-teman mengisi yang sebelah kanannya gitu ya. Untuk Ruby di 1 pairingnya itu 150.000, jadi kalau teman-teman potensi penghasilan untuk pairing itu aja 45 juta teman-teman, itu pairing, belum bonus harian, belum kalau Ruby nggak ada pas up ya, Sapphire-nya juga begitu, Diamond-nya juga begitu. Teman-teman lihat di sini potensi penghasilannya, kira-kira enak mana? Di sini kan pertanyaannya kan dibalikin lagi ke teman-teman ya, mau pilihnya tuh mau dibayarnya dengan bonus yang mana? Yes. Oke, lanjut.
Karena kalau misalkan kita, apa namanya ya, kalau kita konsumsi-konsumsi aja boncos juga teman-teman. Dan ya bahkan yang punya duit pun bilang ini mahal gitu. Kenapa? Kenapa? Karena dibilangnya mahal, 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 dan mahal. Karena kayak nggak ada feedbacknya buat diri dia. Padahal kan sih ini buat investasi kesehatan itu nomor satu ya teman-teman. Karena kalau udah sakit lebih mahal lagi keluar biayanya. Cuma di sini kan teman-teman bisa jalanin usahanya juga gitu ya. Dan teman-teman ketika kita mau menjalankan usaha apapun itu ya, apapun itu, eh, ada yang namanya THR teman-teman. Ya, kalau kita menjalankan usaha sendiri, misalkan konvensional, aku jualan baju, aku jualan parfum, aku jualan apapun itu konvensional. Aku punya karyawan gitu ya, franchise misalkan takoyaki, aku punya karyawan, aku gaji nggak? Aku gaji pertama. Kedua, aku kasih nggak THR-nya? Aku kasih gitu ya THR-nya. Pasti teman-teman ya, pasti pengeluaran kita per tahun itu pasti ada gitu ya. Untuk apa? Biaya-biaya operasional. Itu baru gaji, belum yang lain, DLL-nya tuh banyak banget gitu ya. Nah, di IFC teman-teman, di sini ada THR-nya. Ada jenjang karirnya kalau teman-teman mau kejar. Kalau nggak kejar Kak Devi, boleh, boleh. Kalau teman-teman mau dapetin THR, mau dapat tambahan biaya, sama lah kayak kita di perusahaan gitu ya. Kalau kita mau dapetin THR yang lebih, mungkin teman-teman bisa ngejarnya lebih, gitu, bisa nambah lagi THR-nya, gitu ya. Nah di sini ada teman-teman annual rank yang setahun sekali. Jadi kalau misalkan sudah lewat dari annual rank, teman-teman balik lagi ke nol, gitu. Nah ini achievement teman-teman dan otomatis dari kantor. Ketika teman-teman mendapatkan 100 pairing tadi aku bilang, yang tadi tuh bonus pairing kanan kiri 1 sampai 100, teman-teman bisa dengan periode 1 tahun itu teman-teman bisa 100 pairing itu teman-teman otomatis toreda dapat lagi 5 juta di luar dari bonus harian, bonus bulanan, dan termasuk si THR ini. Oke, itu ada Toreda 5 juta rupiah, Ronin di 500 pairing. Kalau 500 pairing tadi 25 juta, Samurai di 75 juta atau 1000 pairing, di Shogun ada 575 juta rupiah di 5000 pairing. Ada yang Shogun di sini? Ada yang udah Shogun? Ada yang Shogun? Ada yang selanjutnya? Mana selanjutnya? Bushido mana Bushido? Next, Mas Angga. Nah, ini. Next, teman-teman. Ada yang Daimyo 1,5 miliar 10.000 pairing. Ada nggak? Ada. Ibu aku ya, ibu aku, nenek uyut aku ya di sini. Kanesta, mana Kanesta? Ini ketua tim foundernya AFC All Star ya. Jadi tim aku dan Tiena ini AFC All Star teman-teman, masya Allah. Dan dia dan kebetulan foundernya sudah Demio kemarin ya. Jadi dapat 1,5 miliar di Bushido, 3 miliar di double Bushido itu dikaliin aja 2, kalau triple dikaliin 3. Kebayang teman-teman? Ada yang udah mencapai Bushido, ada bahkan double Bushido teman-teman. Dan gini ya, banyak bisnis MLM yang menjalankan, kita nggak bisa lihat perusahaan lain teman-teman. Coba bandinginnya tuh, compare-nya apple to apple, dan teman-teman compare-nya gini ya, bisnis-bisnis lain itu apa namanya MLM yang lain yang menjalankan secara piramid, ponzi, yang banyak banget nih orang-orang nih pada skeptis ini karena tadi memperkaya yang di atas kamu. Kalau misalkan kamu aku rekrut gitu ya, kamu aku rekrut gitu ya, terus memperkaya yang di atas tuh, kitanya lah yang sesak napas di sini ya. Kebanyakan begitu. Tapi kalau di IFC ini enggak teman-teman. Ya, terbukti dari double Bushido kita pertama. Double Bushido yang mencapai double Bushido ini ada di Pak Budi Darwin ya, dan beliau di member ke 9.000 teman-teman. Harusnya member ke 1 dong ya. Tapi kenapa kok di member ke 9.000 dia bisa dapetin achieve double Bushido pertama kali di AFC? Itu yang membuktikan bahwa sistem kita, kalau teman-teman nggak jalan ya nggak jalan juga gitu. Ya, bukan memperkaya di atas kamu. Kalau di atas kamu nggak jalan, udah biarin aja gitu. Yang penting gimana kamunya, gimana tim-tim kamu di bawah gitu. Ya, semakin jadi nggak usah. Jadi teman-teman di sini udah membuktikan bahwa kalau gini ya, misalkan nih aku bergabung di ILC, terus Tiana di bawah aku, misalkan gitu ya, di bawah aku. Terus bisa nggak Tiana penghasilannya lebih besar dari aku? Bisa teman-teman. Kalau aku nggak aktif, Tiana aktif nih dijual sana sini sampai door to door gitu ya. Bisa nggak apa namanya penjualannya lebih dari aku? Bisa. Aktif income-nya banyak teman-teman, karena aktif income itu bonus paling besar. Ya, dan bahkan rank-ranknya pun bisa ini nih, bisa melebihi dari kita gitu, karena kita nggak ngejalanin, misalkan aku nggak ngejalanin bisnisnya, bisa nggak? Bisa kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman di sini nggak usah khawatirin ya, yang memang sih butuh, kita tuh harus nge-build tim gitu ya, pasti teman-teman. Tapi yang jelas di sini nggak merugikan teman-teman, karena aku belum ketemu di sini ruginya teman-teman. Ya, produknya bisa aku pakai, produknya bisa aku konsumsi, dan aku bisa dapetin sehatnya juga. Ternyata aku bisa dapetin cuannya di sini, dan masya Allah cuannya banyak gitu ya. Dan
aku konsumsi produk nggak keluar biaya pribadi lagi, ya benar nggak Tina? Ya, ini apa itu udah sesuatu yang emes banget buat aku, gitu ya. Ditambah lagi kita lebih-lebih lagi kalau kitanya aktif di sini. Ya, oke lanjut. Nah, teman-teman, bonus harian, bonus bulanan, bonus tahunan. Ditambah lagi IFC ngasih kita reward trip. Ada yang udah dapat trip? Udah dapat trip di sini? Udah ngerasain tripnya IFC? Teman-teman, kemarin Masya Allah, Alhamdulillah, aku nggak pernah nyangka, aku ibu rumah tangga anak 2, dan kemarin aku berangkat ke Turki, itu trip dari IFC, teman-teman. Menurut aku amazing banget. Kenapa? Kamu kalau lagi ada seperti ini, kejar. Ini penjualan langsung teman-teman, bukan penjualan trip hitungan poin ya, itu penjualan langsung yang otomatis kantor ngasih, otomatis kantor kalau poin kita udah mencukupi, otomatis kita dapat trip itu ya. Kalau teman-teman dapat trip itu, berangkat, usahain berangkat. Kenapa teman-teman? Aku baru ngerasain kemarin ya, aku ikut Turki kemarin, itu di 526 orang yang berangkat teman-teman, dibagi 4 batch, dan aku batch keempat C. Total ada 17 bus teman-teman. Bayangin, bahkan sampai ketua AP2LA itu, yang ketua asosiasi yang untuk perusahaan direct selling, beliau bilang ke Pak Ernest gitu ya, belum ada lagi MLM yang berani ngasih reward sebegini banyaknya. Teman-teman, ini aku sampai merinding kemarin aku pergi ke sana bareng suami aku gitu ya. Suami aku aja sampai emes, padahal suami aku tuh dulunya ya nggak mau teman-teman, nggak boleh juga, aku nggak di ACC buat gabung di IOS ini, aku nggak di ACC 3 kali. Susah banget alot. Tapi pas kemarin dia ikut acaranya, dia ikut menikmati fasilitasnya teman-teman, fasilitas bintang 5 semua, 4 hotel, bintang 4, bintang 5. Terus udah gitu semua bus premium ya, ada TV, ada AC segala macam, nyaman banget teman-teman. Kita nggak perlu naik kereta, kita nggak perlu naik ini itu ya, kita nggak perlu backpackeran gitu, karena semuanya udah diurusin sama travelnya, dan travelnya juga travel yang best teman-teman ya. Terus udah gitu makan 3 kali sehari ditanggung, ibaratnya ya teman-teman ya, nggak jajan pun juga bisa, teman-teman tinggal geret koper aja. Itu tripnya aja sih, teman-teman wajib deh bisa dapetin ini, karena ini menurut aku reward yang gini ya, perjuangan tuh nggak ada yang sia-sia di sini. Kalau teman-teman berjuang di sini, ini worth to fight, karena teman-teman akan nikmatin hasilnya. Kalau udah achieve trip, teman-teman bakal nagih, akan pengen achieve trip lagi gitu. Dan ini semuanya sesuai dengan penjualan pribadi kita gitu ya, penjualan pribadi kita, bukan tim ya kalau ini ya gitu. Oke, sampai sini kita lanjut langsung ke pertanyaan ya teman-teman ya, karena udah malam nih. Ya Allah, Mas Angga nih jam berapa? Ya Allah, jam 9. Nggak apa-apa Kak, lanjut aja. Jadi nanti Kak Devi sama Kak Tiana yang bacain ya. Maksudnya kan jadi biar lebih, karena kan kalian yang jawab nih 2. Kayaknya kalau saya yang pilih kan takutnya ntar ada pertanyaannya. Ini kayaknya siap. beda nih atau apa gitu kan. Karena iya, nggak apa-apa. Dipilih aja. Pilih santai, beberapa bisa tiduran dulu, Mas Angga, bisa tiduran dulu. 3-5 deh, itu kayak 10 kebanyakan ya. Tapi terserah sih, bebas kalau Kak Devi mau. Boleh. Karena kan, iya ya, 3-5 ya, boleh ya. Yang pertanyaannya oke ya. Tiana boleh? Tiana pilih dulu pertanyaan. Nanti biar kita jawab. Aku pilih Mama Huning ya, Mama Huning. Gimana tuh? Mama Huning, masih ada di sini Mama Huning? Tes sound dulu nih. Coba tes jarinya dulu nih. Mana Mama Huning masih ada di sini? Oh, ada. Mama Wening. Mama Wening. Nah, pertanyaannya, AFC kan sudah punya paten, artinya pasti terjadi sesuai paten fungsi. Apakah produk AFC juga memiliki jurnal-jurnal? Jika ada, apakah hasilnya dipublikasikan dalam jurnal internasional, dan bagaimana kita bisa dapatkan link tentang publikasi jurnal-jurnal tersebut? Terima kasih. Dalam ya, kritis. Oke, jadi tadi udah aku jelasin, Kak Mama Huning, kalau paten dari AFC itu ada nomornya. Jadi tadi yang aku sebutin kayak paten regenerasi sel itu di nomor JP berapa ya, mana aku nggak ingat soalnya. Ya, JP sekian. JP 3946238. Jadi Mama Huning tinggal masuk aja ke Google Paten, masukin nomor yang tadi, nomor patennya. Nah, nanti keluar semua. Keluar negara mana yang mengeluarkan? Nah, JP itu artinya Jepang. Jadi ada Jepang, kemudian ada US, Amerika, dan ada China. Jadi ada 3 negara yang mengeluarkan, sama satu lagi Eropa. Jadi ada 4. EP itu Hikari, ada US, ada EP Eropa dan US ya, untuk Hikari yang mengeluarkan patennya. Nah, Mama Wening bisa menghubungi pengundangnya untuk dapetin ini mungkin kayak apa ya, kayak brosur ataupun
ada kan khusus untuk paten-paten itu. Nah, bisa menghubungi pengundangnya. Nah, untuk hadiahnya mungkin gimana nih? Lewat WA atau gimana, Kak Devi? Apa tuh? Untuk pengiriman hadiah. Oh, pengiriman hadiah nanti boleh by Instagram atau WA kita. Boleh tulis di sini oke, aja kali ya. Nanti ya. Nanti aja dulu pemilihan dulu aja nanti biar supaya nggak ke cut-cut. Oke. Nah, jadi jawabannya itu ya. Jadi nanti bisa menghubungi pengundang yang ngundang untuk masuk ke LOP ini. Nah, nanti minta dikirimkan brosur EFC gitu. Aku 2 ya, Beb. Apanya? Iya 2 ya? 2 orang ya? Iya, Aku ada 2 orang. Tapi nanti aku bakal jawab palingan 3. Cuma aku cari yang apa namanya ya? Yang mungkin menarik gitu ya, yang unik-unik di sini. Oke, sebentar. Tadi Tiana udah? Udah satu lagi. Oke, satu lagi yuk. Kalau upgrade cukup bayar selisihnya apa bayar fullnya? Upgrade Nah, ini cukup bayar produknya doang. dari PT Sohib Cuan Indonesia, nanti bisa hubungin Instagram aku ya. Kalau kita sudah konsumsi produk AFC, kemudian kita makan makanan pencetus sakit kita, apakah makanan itu pengaruh kembali penyakit kita? Ya of course ya. Jadi karena apa namanya? Karena aku pernah ngalamin gitu ya, ngalamin sendiri. Ketika aku pertama kali mengkonsumsi nutrisi AFC kan dulu belum teredukasi seperti sekarang gitu. Jadi masih keenakan gitu karena ngerasa badan enak. Iya, aku bisa nih nyobain minum kopi lagi, makan gorengan, makan fast food. Nah, ternyata keluhan-keluhannya itu muncul lagi. Jadi memang penting banget kalau kita mau sehat. Jadi menjaga pola makan itu memang nomor 1 ya, karena kalau kita masih makannya jorok, kemudian pola hidupnya juga jorok ya, penyakit pasti balik lagi. Jadi bukan salah nutrisinya, tapi gaya hidup kita yang tidak sehat. Jadi memang udah harus benar-benar move on dari zona nyaman gitu ya, gitu Kak Sohib. Jadi mau di treatment apapun, termasuk terapi stem cell ya, yang harganya ratusan juta bahkan miliaran, kalau misalnya kita pola hidupnya buruk, menjalani kebiasaan yang lama gitu ya, tetap penyakit itu datang kembali. Karena kan tadi seiring usia, si stem cell di dalam tubuh kita itu mulai berkurang. Jadi kemampuan tubuh untuk memperbaiki diri itu melemah. Jadi kalau diserang terus dengan pemicu-pemicu penyakit, ya udah pasti tubuh kita drop lagi gitu. Silakan Kak Devi. Oke, itu udah. Jadi udah ada 2 ya tadi ya? Ini bagus banget sih pertanyaannya ya, keren-keren banget nih. Aduh, tapi sayang ya waktu kita terbatas nih. Sebentar. Ini ada Kak siapa ya? Nanti aku bakal jawab, cuma nih aku jawab dulu yang buat dapat hadiah ya, tadi ya slimming cream ini. Ya, aku pengen jawab pertanyaan. Tadi siapa namanya Tiana? Siapa aja tadi? Mama Huning sama PT Sohib Cuan. Oke. Jadi nanti masing-masing dapat ini ya, Master Aura Bright. Aura, oke. Sebentar. Ini pertanyaan Mbak Wiwi Rahmawianti nih. Banyak pertanyaannya. Good. Ya. Ini Kak Wiwi bawa pulang ya. Nanti bisa DM aku di Instagram atau di WA aku, nanti aku taruh di sini. Terus aku mau bacain dulu pertanyaannya. Ini panjang banget. Langkah apa yang harus dilakukan dalam memasarkan atau memberikan keyakinan kepada sahabat, teman, konsumsi produk AFC sering menolak atau tidak yakin karena harga yang lumayan premium? Betul. Memang harganya mahal, ya. Karena gimana langkah apa yang harus kita lakukan? Ya minimal kita konsumsi dulu dan merasakan manfaatnya. Ketika kita udah konsumsi, kita merasakan manfaatnya, kita kan lebih mudah untuk sharing. Karena yang orang lain lihat, yang teman-teman kita lihat, saudara kita lihat, orang-orang terdekat kita lihat, itu kan diri kita, gitu ya. Udah pulih belum gitu, kan gitu. Cuma beda lagi kalau teman-teman memang masuknya ke bisnis. Ya, beda lagi kalau teman-teman mau masuknya ke bisnis. Karena kalau teman-teman ngelihat harganya mahal, coba masuk ke bisnisnya. Yang tadi aku sebutin. Ya, yang seperti tadi aku sebutin. Dengan modal sekian-sekian untuk potensi income-nya sekian-sekian. Itu teman-teman masuknya ke situ. Ya, karena orang kepengen cuan. Ada yang kepengen produknya, ada yang kepengen lihat, teman-teman harus bisa lihat itu. Gitu ya. Terus, yang kedua, jika seseorang sudah menjalani pengobatan dokter, bagaimana cara mengkonsumsi produk AFC agar tidak mengganggu kinerja obat medis tersebut? Jadi ini bukan pengganti obat ya, Kak. Jadi tidak pengganti obat, bukan pengganti operasi, bukan juga pengganti apapun itu ya, kalau teman-teman lagi menjalankan medis gitu ya. Kalau mau konsultasi Kak sama dokternya boleh nggak? Boleh, silakan konsultasikan aja karena kita udah masuk di MIMS ya, Monthly Index Medical Specialist. Jadi dokter bisa rekomendasikan, udah masuk di buku itu. Di buku Monthly Index Medical Specialist. Bahkan dokter-dokter di seluruh dunia pun bisa ngelihat
yaitu untuk untuk suplemen, obat-obatan yang direkomendasikan. Itu ada di buku itu. Nggak mudah teman-teman, tapi IFC ada di situ, gitu ya. Masya Allah ya. Terus buat pendampingan, ingat teman-teman, ini nutrisi makanan yang kerjanya keseluruhan langsung ke sel. Kalau obat itu kan, kalau obat itu buat pencegah, bukan buat pencegahan, buat menekan, ngontrol, ngeredain aja. Memperbaiki nggak? Tidak. Tapi ketika penyakit kita berat, perlu dikontrol nggak? Perlu. Makanya konsumsi obatnya. Tadi itu ada yang nanya, Kak Devi kalau misalkan konsumsi ini, konsumsi obat lagi nggak? Konsumsi obatnya. Konsultasikan sama dokternya. Terus lakukan cek lab rutin. Silahkan teman-teman. Lakukan itu. Ini bukan bim salah bim abrakadabra. Teman-teman penyakitnya menahun. Terus pengen minum konsumsi 2 box ini, gitu ya, langsung pulih. Nggak bisa teman-teman. Ingat ya, masa sakit sama dengan masa perbaikan. Nggak ada perbaikan yang instan. Itu teman-teman harus tahu. Dan ini jadi pendampingan obat. Obat bekerja buat kontrol, superfoodnya bekerja buat bebenah. Ya, ibaratnya nyapuin, ngepelin, kayak gitu. Penyakitnya dikontrol sama obat, gitu ya. Terus yang ketiga, kakak saya tinggal di Jepang, pernah mencari produk SOP Subarasi ternyata tidak dijual bebas. Mengapa produk tersebut tidak dijual bebas di toko obat di Jepang, melainkan didistribusikan secara khusus melalui jalur kemitraan di Indonesia? Pertanyaan bagus kak, kebetulan kemarin aku juga habis dari Jepang, ya. Terus kakak tinggal di Jepang di mana nih? Terus udah gitu, kemarin aku juga sempat ke Ginza, teman-teman, di salah satu store IFC ya, di Ginza. Karena ada di Ginza, ada di Shinjuku, ada di Sapporo juga ada gitu ya, salah satu store-nya gitu. Nah, aku ke sana. Kenapa sih Kak kok produk Subarasi, Hikari, apa namanya, Utsukushi kok nggak ada di Jepang? Karena kita distributor tunggalnya. Produk IFC itu banyak, tapi bukan market di Jepang. Di Jepang ada propolis, ada green tea-nya, ada permen propolisnya, ada shampoo, ada conditioner, ada apa lagi kalau teman-teman lihat tuh yang di toko-toko di di Jepang itu kayak gitu kan, ya kan? Iya, kenapa? Karena memang orang Jepang itu, karena memang dia udah natural semuanya, ya nggak? Makannya berbeda nggak sama orang Indonesia? Beda. Makanya marketnya juga beda. Mereka cuma perlunya untuk jaga kesehatan aja. Kalau kita orang Indonesia, kenapa sih masuk di Indonesia Subarasi, Utsukushi, Hikari? Kenapa kita bisa jadi distributor tunggalnya? Kenapa nggak dijual di Jepang, di Brazil, di Singapura? Di Singapura pun beda lagi kak target marketnya, gitu ya. Nah di Indonesia yang dibutuhin itu ketiga produk ini. Oh ternyata memang kita hobinya makan junk food, makan goreng-gorengan, minyak-minyakan, segala macam lah. Bahkan tadi gagal ginjal akut ada di anak-anak gitu ya, yang meregang nyawa, cancer, tumor, penyakit-penyakit berat teman-teman, itu ada di Indonesia gitu. Makanya kenapa produk paten ini adanya di Indonesia dan kita distributor tunggalnya gitu ya. Mengapa tidak dijual bebas? Karena tadi sesuai dengan marketnya. Di Singapura pun beda lagi produknya, di Taiwan pun beda lagi sesuai dengan market di negara tersebut. Di Jepang apalagi. Di Jepang, rumah sakit di Jepang ya kakak tahu sendiri ya. Rumah sakit di Jepang yang masuk ke rumah sakitnya ya itu usianya 90 sampai 120 tahun yang masuk, itu pun juga penyakitnya juga cuma pusing, oyong-oyong gitu doang. Ya kan? Kenapa? Karena berbeda teman-teman. Mereka usia-usia segitu aja tuh masih bisa bekerja, beda sama kita. Gitu ya, yang otomatis gaya hidup, pola hidup kita juga berbeda gitu ya. Makanya seperti itu ya. Jadi kenapa nggak dijual bebas? Karena memang pertama di sini dijualnya juga secara direct selling. Kalau misalkan yang di Jepang kepengen ambil produk di ambil Subarasi, Utsukushi, Hikari harus dari Indonesia, karena dari pabrik IFC yang di Chiba itu yang terbaru itu langsung ke Indonesia gitu, nggak di sana lagi gitu ya. Mudah-mudahan kejawab nih Kak Wiwi Ramawianti ya, dapat nih slimming cream. Kakaknya di Jepang, so aku kirimin ini ke Jepang dong. Kayak mana ya? Aduh, gimana nih? Apa dicari lagi? Gimana dong kak? Kakak di Jepangnya di mana? Kak Wiwi? Amin. Kakak di Jepang kan? Jadi gimana? Aku bingung nih ngirimin ini nih. Di Depok, Beb. Oh di Depok. Oh di Depok mah deket. Oke. Coba ya. Ini aku kasih Instagram aku. Amin. Ya. Mama Wening boleh DM aku ya di @fairitiana di IG. Nih. Aku mau Barakallah juga. Terus ada lagi nggak pertanyaan yang mau dijawab nih kira-kira nih? Nih kasih Siti Khadijah nih. Produknya apa sih? Terus saya trauma dengan produk MLM. Saya pernah membuat pelatihan sehingga nambah terus member tapi poin nggak pernah terima. Belum lama ini juga ada produk MLM, saya bayar 7 juta nggak dapat apa-apa, jadi trauma ikut MLM lagi. Gini, kenapa IFC ini beda? Kenapa IFC bisa ngeboyong segitu banyaknya piala gitu ya? Kasih Siti Khadijah ngikutin Zoom kita nggak dari awal? Ikutin Zoom kita nggak dari awal? Ya, ikutin Zoom kita nggak? Nggak ya? Kayaknya baru gabung nih. Ya. Kalau dibilang trauma, aku juga pernah trauma kok, Kak.
Tapi kenapa di sini aku bisa nggak trauma? Karena benar-benar masuk ke rekening. Kalau nggak masuk, oh mohon maaf, aku kayaknya mundur paling pertama, Kak. Ya, Kak Siti Khadijah, kayaknya aku mundur paling pertama kalau bonusnya nggak masuk. Diana ya. Kalau jadi gini, teman-teman ketika kerja hari ini gitu ya, ketika ada closingan gitu misalkan atau ada pembelian, ada penjualan, itu teman-teman di jam 00.30 itu udah masuk otomatis. Gitu, teman-teman bisa langsung cairkan tanpa syarat apapun, tanpa tutup poin segala macam. Ya, dan teman-teman harus tahu kenapa berbeda IMC dengan yang lain. Karena yang pertama, produknya bukan produk MLM. Kalau teman-teman yang perhatiin live kita, Zoom kita, kebiasaan live nih ya, Zoom kita dari tadi, teman-teman tahu kalau yang namanya IMC ini produknya produk farmasi di Jepang. Kalau teman-teman mau ambil franchise farmasinya itu 5 miliar. Sanggup? Aku sih nggak sanggup ya. Kayak gitu. Ya, terus bisa nggak kayak gitu? Bisa aja. Sanggup nggak gitu ya? Cuma kalau aku sih nggak sanggup. Ada yang simple, ada yang fleksibel. Kenapa harus sulit? Kenapa harus mahal? Gitu. Terus saya sudah konsumsi 17 hikari minumnya satu-satu, tapi untuk penglihatan sudah jelas, tapi kenapa mata saya masih sering keluar dari. Terus nah ini konsultasikannya sama ininya ya, sama aprennya ya. Karena teman-teman ada yang namanya mungkin healing krisis gitu ya. Misalkan dikeluarkan dulu kotorannya banyak gitu ya. Terus dan dia pengen edukasinya sudah jelas belum? Edukasinya harus dijelasin ya teman-teman, kalau produk ini bukan menyembuhkan, bukan pengganti obat, bukan pengganti operasi, tapi memperbaiki tubuh kamu tuh pelan-pelan, bukan speed. Kalau kamu speed ya kamu banyak konsumsinya, sanggup nggak? Pertanyaannya kan itu ya. Jadi tergantung nih, tubuh kita tuh banyak nggak direnovasinya. Kalau banyak direnovasinya ya otomatis kan kita banyak juga butuh perbaikan ya. Seandainya kita sedang terbatas lalu turunkan dosis, boleh bebas. Teman-teman di sini nggak ada dosis, nggak ada overdosis. Ini makanan teman-teman. Kalau teman-teman makan, itulah kayak gitu. Makanan, tapi tambahan makanan punya nutrisinya tinggi, itu aja. That's it. Dan dia punya paten fungsi yang pasti bekerja untuk tubuhnya teman-teman. Dia langsung nih kasih makan mother cell kita, stem cell kita, pabrik sel kita, nge-trigger, ngebangunin. Karena yang ngebenerin itu, yang bisa memulihkan itu tubuh kita sendiri, teman-teman. Masya Allah ya, luar biasa ya. Bukan subarasi usukusinya atau hikarinya, tapi tubuh kita sendiri yang memperbaiki. Oke, jadi teman-teman harus paham itu, ya. Terus, apa ya? Oke. Bagaimana menjawab pertanyaan konsumen yang telah konsumsi produk tapi belum mendapatkan hasil yang diinginkan? Kadang mereka tuh banyak penyakitnya, cuma lupa aja. Yang diingat, yang ngerasain sakitnya tuh ini. Contoh, ada penyakit jantung. Ternyata ada diabetes, hipertensi, macam-macam. Ada ambeien, ada ini, ada itu. Udah konsumsi, dia ngerasa enakan nggak sadar. Karena fokusnya di satu penyakit. Makanya gali lagi. Ya. Itu ya. Terus, bagaimana kalau menghadapi orang bilang produk ini mahal-mahal? Emang mahal, Kak? Gimana dong? Nggak murah, produk Jepang nggak ada yang murah, teman-teman. Kemarin aku ke Jepang. Mana ya contohnya ya? Nggak ada yang murah produk IFC. Itu dijual secara retail di Jepang. Itu nggak murah, teman-teman. Memang produk mahal, dan kemarin aku datengin itu ke Ginza, ke departemen store. Wah, itu departemen store-nya tuh kayak misalkan kalau Jakarta tuh kayak GI, Plaza Senayan, kayak gitu-gitu. Yang high, yang premium. Nah, itu ada tokonya di situ. Toko IFC. Nah, itu jualan banyak. Ada placenta segala macam tuh, ada propolisnya. Murah. Mahal, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang produknya mahal, ya memang mahal produknya IFC. Itu dijual secara retail loh, teman-teman nggak dapetin apa-apa gitu loh. Nggak bisa dapet usahanya. Contoh gini deh, teman-teman ya. Contoh gini. KFC. Kita pengen punya usaha KFC gitu ya. Pengen punya usaha KFC, ini ayam KFC gitu ya. Kita mesti modal dulu nggak? Modal dulu. Berapa? Kira-kira 1 miliar, 2 miliar. Teman-teman baru dapetin hak usahanya, teman-teman bisa dapetin penjualan di situ, teman-teman bisa jualan di situ, teman-teman bisa dapetin keuntungan ya, bisa dapetin omset bulanannya, omset harian ya, pasti nggak? Pasti. Tapi kira-kira nih, kalau kita merekomendasikan KFC gitu ya, misalkan ke tetangga gitu, makan deh ayam KFC itu 2 potong aja gitu kan, enak tuh ayamnya. Kira-kira kita bisa dapat hasilnya nggak, bonusnya nggak? Mungkin nggak kita dapat bonusnya, teman-teman? Kalau kita nggak punya nggak punya franchise KFC-nya, nggak mungkin ya. Tapi teman-teman di sini beli 2 potong ayam, contohnya 2 box produk itu, beli 2 potong ayam, teman-teman bisa dapetin hak bisnis franchise IFC-nya. Gitu. Ya. Terus Kak Devi, berarti yang beli produk ini orang-orang yang kaya dong? Tidak, teman-teman. Orang yang mau, orang yang yakin. Asalkan teman-teman edukasinya benar, itu aja ya.
makanya jalanin usahanya ya. Kalau teman-teman pengen bisa repeat, bisa ini, jalanin usahanya. Kan aku bilang itu usaha paling terkecil teman-teman. Kalau teman-teman lihat di produknya, teman-teman lihat bisnisnya, ya 20 juta untuk franchise teman-teman itu modal yang sangat kecil, itu maksimal maksimal loh ya. Belum ada modalnya adanya cuma 3 jutaan aja, boleh nggak? Bisa. Teman-teman buka bakso aja bisa 5 juta, gerobaknya berapa belum, ya kayak gitu. Teman-teman lihat bisnisnya. Kalau teman-teman bilang mahal produknya, oke? Oke ya, kayaknya udah malam banget teman-teman nih. Udah banyak yang tidur. Tiana, ada lagi pertanyaan Tiana? Enggak, udah cukup, Say. Udah. Nah, saya mau tambah satu. Apa tuh? Jadi kemarin tuh banyak banget yang nanya ya. Jadi banyak ada yang komen dan lain-lain tanya, kenapa nih produk AFC kok nggak dijual di Jepang? Itu juga ya, saya juga bantu jawab aja teman-teman. Kenapa produk AFC ini nggak dijual di Jepang? Bukan karena kita cuma jual nama Jepang, ternyata kita dibuatnya bukan di Jepang. Itu enggak ya. Karena udah hampir setiap orang-orang yang dapat trip Jepang itu pasti kan udah ke pabriknya langsung. Betul. Ya kan? Nah, jadi kenapa nggak dijual di Jepang? Karena gini, teman-teman. Karena namanya produk itu, apalagi ini perusahaan yang besar ya. Saya nggak bilang perusahaan Jepang doang. Mungkin ada perusahaan Korea, Cina, Amerika atau apa, terserah deh mau perusahaan apa. Pasti mereka tuh ada yang namanya tim researchnya dulu gitu loh teman-teman. Jadi mereka ngeriset, apakah kalau saya mau buat produk kesehatan, harus ngelihatnya dari sisi masyarakatnya kan, dari demografi ya bilangnya ya. Dari demografinya, orang Indonesia apakah sama penyakit-penyakitnya dengan orang Jepang, atau kebalikannya, apakah orang Jepang ini sama kayak orang Indonesia. Ternyata dilihat beda, itu dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau mereka orang Jepang tuh, kalian udah sering lah, maksudnya kalau udah bisnis di sini pasti udah sering Jepang. Kalian lihat mereka makanannya tuh salmon lah yang fresh, atau misalkan ada makanan apalagi deh, pokoknya yang jarang pengawet dan lain-lain, yang real food gitu kan. Terus kayak mereka ada makan itu probiotiknya tuh apa sih yang kacang-kacang bau tuh, saya lupa deh itu namanya apa. Jadi mereka tuh cara makannya beda dengan kita di sini. Kita kan kalau di sini ya teman-teman, mau di daerah manapun pasti ada nasi padang, ada warteg namanya, ada kikil, kikil masak cabai, jengkol, semur jengkol itu enak. Ada jeroan. Itu jeroan. Soto, biasanya kita soto apa? Soto tangkar. Mau ditanya daging dong atau campur, jawabannya campur santan. Wah, babat. Gila, ya kan? Coba kalian lihat ke Jepang ya, di Jepang benar ada makanan yang di sate-sate gitu, tapi ya nggak separah kita kayaknya gitu ya. Dan pasti beda kualitasnya gitu. Kita lihat dari sisi negaranya aja gitu kan. Jadi dari faktor itulah teman-teman, dilihat nih kayak beda. Kok di Jepang ini sekarang, ya saya nggak tahu ya di Jepang apa, cuman kayak kalau di Jepang nih biasanya permasalahannya itu ya contoh misalkan di Jepang itu permasalahannya tuh kayak penyakit yang udah muncul di orang tua, karena orangnya kan di sana hidup lama-lama, ntar muncul demensia lah, Alzheimer lah mungkin ya gitu ya. Ternyata di Indonesia ini jarang. Di Indonesia ini orang belum tua aja udah banyak penyakit. Contohnya di umur-umur 30 awal atau 20 awal dia kena diabetes lah, dia kena gejala stroke lah, pembuluh darahnya mampet lah, darah ke otak yang gak lancar. Terus ada yang susah BAB biasanya, sembelit, dan lain. Sedangkan kalau di Jepang tuh enggak, gimana ya? Akhirnya dari situ nggak nyambung teman-teman. Ini saya ceritain, jadi biar kalian tuh paham ya. Saya ceritain dengan bahasa yang sehari-hari deh. Dari situlah baru muncul pemikiran, oke, kita nggak bisa jual produk sama kayak yang kita jual di Jepang untuk di Indonesia. Untuk itu desainlah khusus produk-produk yang kita punya sekarang ini. Ada 3 ya, ada Subarashi Gold, ada Utsukushi Gold, dan ada Hikari. Kenapa dibuat produk itu? Karena memang sudah ada dari tim R&D-nya, dari perusahaan sebesar itu pasti ada tim R&D, ada tim riset dan lain-lain gitu. Mereka udah udah dipelajarin nih, ini ya di Indonesia ya, umur 30-an nih biasanya orang-orang nih minumannya tiap hari minum minuman manis, boba-bobaan, matcha, walaupun matcha dari sana juga kayaknya, cuman matchanya yang manis, atau Matchanya kan dulu. Iya, makanya. Terus kayak kalau makanan kayaknya kalau di Indonesia nih kita jalan dikit ada gerobakan jual gorengan, ya kan. Makan siangnya apa? Makan siangnya ya itu yang kayak tadi saya bilang lah gitu kan, yang santan-santan dan lain-lain. Terus makan malamnya apa? Kita makan malamnya misalkan semur lah, apalah gitu. Enak ya teman-teman, saya bukannya bilang nggak boleh dan nggak enak, itu enak. Cuman gitu, jadi dilihat dari sisi makanannya dan dari pola hidupnya. Pola hidup kita juga nggak bagus kan, maksudnya negara kita gitu loh. Jadi dilihat dari situ, barulah tim R&D-nya memunculkan ide, produk yang di Jepang nggak boleh sama kayak Dido, artinya hanya akan dijual di Indonesia. Nggak bisa dong dijual di Jepang. Kenapa nggak bisa? Karena ya nggak akan laku, ya nggak akan laku juga. Orang gini di Jepang, ini anti diabetes, contoh ya, ini bukan overclaim ya, cuman ini anti diabetes, ini anti stroke, ini bisa bikin gak sembelit. Lah orang Jepangnya ngomong, orang di sini juga jarang yang diabetes, tiap hari jalan kaki. Orang di sini juga jarang yang stroke, orang sampai tua juga sehat-sehat aja, paling cuma kerusak di otak doang, apa segala macam gitu, demensia yang emang karena faktor usia gitu loh.
Terus kayak sumbelit. Enggak kok, di sini natto. Di sini saya sering makan natto, orang-orang Jepang makan natto, itu probiotiknya kita apa segala macam. Nggak nyambung, teman-teman. Dan selain itu juga memang udah ada perjanjiannya kalau tiga produk utama kita itu hanya bisa dijual di Indonesia dan nggak bisa di tempat lain kecuali under Indonesia. Kayak sekarang ada Malaysia, ada Amerika, ada Kanada dan lain-lain. Ya, itu kan under kita gitu loh. Tapi produknya kita memang dari kita, cuman kita riset ya khusus untuk orang Malaysia. Makanya kenapa kalian lihat packagingnya beda, ingredientnya mungkin ada dikit-dikit yang beda lah gitu loh. Karena itu hasil riset dari R&D-nya juga, teman-teman, bisa masuk ke negara-negara lain gitu ya. Jadi makanya dari kemarin saya banyak banget terima pertanyaan, kenapa ya kok ini sih nggak dijual kayak begini, apa karena di Jepang, apa ini karena maklon ya cuma pakai nama Jepang doang atau apa. Terus saya udah 7-8 tahun ya teman-teman ngedengar pertanyaan kayak begitu, udah bosen sebenarnya jawabnya. Cuman kan saya tahu ya kalian kan pasti setiap hari ada aja member baru. Betul. Gitu loh. Gitu ya teman-teman. Jadi semoga itu bisa menjelaskan dan itu bisa membantu kalian juga. Jadi menjelaskan, kalau bahasa saya sih bukan kasar ya, kalau bahasa saya bilangnya yang saya jelasin itu bahasa orang, teman-teman. Karena kalau udah dokter yang jelasin bahasa medis, kalau udah orang apa yang jelasin ntar ada bahasa lagi. Kalau saya kan orang biasa, saya kan rakyat jelata ya teman-teman, jadi harusnya bahasanya mudah dimengerti gitu ya teman-teman ya. Betul. Jadi semoga bisa bantu juga kalian untuk mengedukasi member-member lainnya gitu loh. Yes, betul, R&D, Research and Development. Wih, keren juga ya, AFC All Star Srinas Hope 2 ya. Orang corporate juga ya. Banyak di sini kayaknya. Iya, ngaku-ngaku doang produk Jepang padahal nggak ada di Jepang gitu katanya. Iya benar, Mama Wening benar, itu saya nggak tahu ya, kalian Zoom ini kan kita udah berapa tahun, tapi kayak ya udah dari pertama kali kita adain Zoom Elope ini sih udah denger kayak begitu gitu loh. Maksudnya mau dijelasin kayak gimana kan takutnya ini kan edukasinya harus sering gitu ya teman-teman ya. Maksudnya harus rutin deh diedukasi kayak begitu, jadi biar dari mulut ke mulut gitu. Semoga bisa membantu sekali lagi teman-teman. Oke. Dan yang terakhir saya cuma mau ingetin, ini ada 110 orang masih bertahan. Udah belum beli tiket kayaknya ya, belum beli tiket untuk Spirit of Samurai ya. Jadi Iya benar. saya tinggal liatin aja nama-namanya. Saya ingetin, nanti saya cek di list tiket apakah udah beli semua atau belum yang ada di Zoom ini, karena saya udah bilangin suruh beli. Jadi kenapa teman-teman harus datang itu juga penting, karena gini teman-teman, karena kalian harus datang gini. Acara ini beda ya, kenapa beda? Kalau yang kemarin di cruise, setiap kali kita ada Spirit of Samurai di cruise itu sebenarnya bisa dibilang bahasa dalam tanda kutip itu kayak apa ya? Kayak acara selingan teman-teman. Utamanya kalian liburan. Kenapa? Karena kalian achieve kok. Ya kan, kalian direct sponsor kok, bukan kalian beli tiket. Ya dong, itu kalian liburan dong jatuhnya. Cuman sekalian kalian liburan, kita adain lah acara SOS. Itu teman-teman. Jadi kita partisipannya juga nggak bisa terlalu banyak karena kapasitas cruise dan ruangan dan lain-lainnya. Acara yang bener itu kalian kalau boleh lihat ya dari flashback yang udah, acara yang bener itu yang meningkat. Kalian lihat sendiri yang orang-orang yang datang dari 2021 kita di GWK itu 1.010 orang yang pas zaman COVID. Terus 2022 kita di Borobudur 2.500 orang. Masih ada tuh. Iya, makanya kan Kak. Itu seru banget, itu meriah banget sih. Parah, itu acara di atas 2.000 orang pertama kita kan. Iya, betul. Habis itu kita cruise. Bener, cruise kita nggak usah itu nggak cruise gitu ya. Terus nextnya Danau Toba yang kemarin. Danau Toba juga kita itu berapa ya, 5.000 lebih. Awalnya tuh hanya 4.800, saya ingat 4.800 something. Tiba-tiba pas hari H saya bingung bisa 5.000 berapa gitu. Saya nggak tahu, mungkin pada bawa anak istri beli tiket di tempat, saya nggak tahu, mungkin kayak gitu ya. Jadi gitu teman-teman, ini acara ini 7.000. Yang saya nggak tahu, mungkin nanti pas hari H 6.800 juga mungkin ya kan. Terus tiba-tiba ntar udahannya 7.000, kalian bayangin 7.000 orang akan ada di situ. Dan acaranya juga pasti seru. Saya nggak pernah ada ketemu orang yang ngomong ini acara SOS-nya nggak seru, kebanyakan entertainment, atau nggak seru, ngomong-ngomong doang, ngantuk, atau nggak ada tuh. Saya ngomong kayak begitu karena kenapa? Karena kalau memang nyawa dan hati kalian ada di bisnis ini, pasti kalian datang ke sana nggak akan bosan teman-teman. Kalian akan dengerin semua kisah, kalian akan dengerin semua cerita, mendapat semua informasi A1 yang orang-orang belum dapat sebelumnya pasti. Dan walaupun di live ya, di live juga kan vibes-nya beda. Dan ada bintang tamu juga, bintang tamunya juga ya gak bakal bikin bosan juga.